Bayangkan seorang bocah kecil dengan ilmu yang sederhana tapi dalil yang tajam, berdiri berhadapan dengan seorang ahli kuburiyun, sosok yang dikenal rajin beribadah di kuburan, meminta berkah dan doa kepada penghuni kubur. Tidak teriak, tidak emosi, tapi setiap jawabannya membuat lawannya terdiam. Di video ini, kita akan melihat bagaimana hujah yang lurus bisa mengalahkan kebiasaan yang dianggap benar hanya karena sudah lama dilakukan. Sebuah debat yang membuka mata bahwa kebenaran tidak diukur dari usia, gelar, atau tempat ibadah, tapi dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, pastikan kalian like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat tersebut, kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin. Sekarang, mari kita simak bagaimana seorang bocah membungkam kebatilan dengan kebenaran. Dahulu, di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang lelaki soleh. Ia dikenal sederhana, lisannya terjaga, ibadahnya kuat, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak pernah meminta dihormati, justru selalu mengingatkan orang-orang agar ikhlas beramal hanya karena Allah. Ketika lelaki soleh itu wafat, seluruh warga desa mengiringi jenazahnya dengan tangis dan doa. Kuburannya berada di pinggir desa, dekat pepohonan tua yang rindang. Sejak hari itu, banyak orang datang berziarah. Semoga Allah mengampuninya, ucap seorang warga pelan sambil menunduk. Amin, beliau orang baik, sahut yang lain. Awalnya semua berjalan sebagaimana yang diajarkan. Orang-orang datang, mengucapkan salam, mendoakan penghuni kubur, lalu pulang dengan hati yang diingatkan pada kematian. Hari demi hari berlalu, minggu berganti bulan. Kuburan itu semakin sering diziarahi, bukan hanya oleh warga desa, tapi juga dari kampung sekitar. Nama lelaki soleh itu mulai dikenal luas. Kalau kesini hati terasa lebih tenang, kata seorang peziarah. Iya, rasanya doa lebih cepat terkabul, jawab yang lain. Ucapan-ucapan seperti itu awalnya terdengar biasa, namun perlahan kalimat-kalimat tersebut mulai mengubah niat. Orang-orang tidak lagi datang hanya untuk mendoakan, tapi juga membawa harapan, hajat, dan permohonan pribadi. Ada yang duduk lama di sisi kubur, ada yang berdoa dengan suara lirih sambil menengadahkan tangan. Ada pula yang berbisik, seolah berbicara dengan penghuni kubur. Wahai orang soleh, doakan aku agar usahaku lancar, ucap seseorang pelan. Wahai wali Allah, sampaikan hajatku kepadanya, bisik yang lain. Tak ada yang menegur, tak ada yang mengingatkan. Semua merasa ini bentuk kecintaan kepada orang soleh. Bahkan sebagian berkata, kita ini hanya bertawasul, bukan menyembah. Kita tetap menyebut nama Allah. Namun tanpa disadari, batasan mulai kabur. Ziarah berubah menjadi rutinitas khusus. Waktu-waktu tertentu dianggap lebih utama jika dihabiskan di kuburan. Sebagian orang lebih memilih datang ke sana daripada ke masjid. Anak-anak kecil melihat orang tuanya berdoa di kubur. Remaja meniru apa yang dianggap sebagai amalan baik. Orang tua merasa ini tradisi yang harus dijaga. Sejak dulu begini, kata seorang sesepuh. Jangan diubah, nanti hilang berkah. Tambah yang lain. Tidak ada yang menyadari bahwa perbuatan yang awalnya ringan perlahan menjadi berlebih-lebihan. Kuburan yang seharusnya mengingatkan pada akhirat mulai dijadikan tempat menggantungkan harapan. Dan dari sinilah benih kesalahan itu tumbuh. Pelan, halus, tanpa terasa. Sementara desa itu terus berjalan dengan keyakinannya, tak ada yang menyangka bahwa suatu hari seorang bocah kecil akan pulang dan mempertanyakan semua yang dianggap biasa ini. Waktu terus berjalan. Apa yang dulu hanya kebiasaan kecil, kini berubah menjadi sesuatu yang mengakar kuat di tengah masyarakat. Kuburan itu tidak lagi sekedar tempat ziarah, tapi perlahan menjadi pusat aktivitas ibadah warga desa. Setiap pagi dan petang, orang-orang datang berbondong-bondong. Ada yang membawa air, ada yang membawa sesajen sederhana, ada pula yang hanya datang dengan air mata dan harapan. Jangan lupa berdoa di sini, habis subuh lebih mustajab, ucap seorang warga. Iya, aku selalu datang ke kubur ini sebelum memulai usaha, jawab yang lain. Doa bersama mulai rutin dilakukan. Orang-orang duduk melingkar menghadap kuburan, menengadahkan tangan,
menyebut nama orang solih yang telah wafat itu, lalu menyampaikan hajat mereka satu persatu. Sebagian merasa doanya cepat terkabul. Sejak sering kesini, daganganku lancar. Anakku sembuh setelah aku bernazar di kubur ini. Cerita-cerita seperti itu menyebar dari mulut ke mulut. Keyakinan pun semakin kuat. Kubur itu dianggap membawa keberuntungan, keselamatan, dan ketenangan. Siapa yang rajin datang, dianggap lebih dekat dengan keberkahan. Di tengah semua itu, muncul seorang pemuka warga. Ia dikenal rajin. Wajahnya selalu terlihat khusyuk dan hampir setiap hari berada di dekat kuburan. Dialah yang memimpin doa-doa bersama, mengatur waktu ziarah, dan memberi nasihat kepada jamaah. "Jangan meremehkan tempat ini," ucapnya dengan suara tenang. "Ini kubur orang solih. Banyak karomah yang Allah tampakkan di sini." Orang-orang mengangguk penuh hormat. Mereka memanggilnya ahli ibadah kubur. Setiap ucapannya dipercaya, setiap tindakannya ditiru. Jika ia duduk lama berdoa, jamaah ikut duduk lama. Jika ia menangis, jamaah pun larut dalam tangis. Tak ada yang berani mempertanyakan, tak ada yang berani mengingatkan. "Beliau lebih alim dari kita," kata seorang warga. "Sudah puluhan tahun ibadah di sini," sahut yang lain. Tradisi itu kini dianggap warisan yang harus dijaga. Anak-anak dibawa sejak kecil. Remaja diarahkan untuk ikut doa bersama. Orang tua bangga jika keluarganya dikenal rajin ke kuburan. "Ini bentuk cinta kita kepada orang soleh," kata mereka. "Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?" Masjid masih berdiri. Azan masih berkumandang. Namun bagi sebagian warga, hati mereka lebih tertambat pada kuburan itu. Di sanalah mereka menumpahkan harapan, menggantungkan doa, dan mencari ketenangan. Dan di balik semua keyakinan itu, tak satu pun menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Sesuatu yang dulu hanya sarana pengingat, kini berubah menjadi tujuan. Sementara itu, di tempat yang jauh, seorang bocah sedang bersiap pulang ke kampung halamannya. Ia membawa ilmu, adab, dan kejujuran yang kelak akan mengguncangkan keyakinan yang telah lama dianggap kebenaran. Suatu hari kabar datang. Seorang bocah yang dulu meninggalkan desa untuk menuntut ilmu di Mesir akan pulang. Wajahnya masih polos, tubuhnya mungil, tapi matanya menyimpan keteguhan dan lisannya telah terasah dengan ilmu yang benar. Ia kembali membawa bekal adab, dalil, dan pemahaman tauhid yang teguh. Saat kakinya menjejak tanah desa, ia terdiam sejenak. Desa yang dulu sederhana kini berbeda. Kuburan yang ia kenal sejak kecil kini dipenuhi orang-orang yang datang setiap waktu. Duduk berjam-jam, menengadahkan tangan, dan berbisik seolah meminta bantuan langsung dari penghuni kubur. Ia berjalan melewati kerumunan, mendengar suara-suara. "Doakan aku agar usaha lancar. Wahai wali Allah, sampaikan hajatku kepadanya." Hatinya gelisah. Dengan lembut, ia menegur seorang warga. "Maaf, bolehkah aku bertanya, apakah doa ini ditujukan hanya kepada Allah atau kepada orang yang telah meninggal?" Warga itu tersenyum, merasa sabar menjelaskan. "Kami hanya bertawasul, Nak. Kami tetap menyebut nama Allah." Bocah itu menundukkan kepala, namun matanya tetap tajam. Ia mulai berbicara dengan adab dan kelembutan. Ziarah kubur itu dianjurkan untuk mengingat kematian dan mengambil pelajaran dari orang solih. Namun berdoa agar orang yang telah wafat menjadi perantara berkah atau menyampaikan hajat, itu bukan ajaran Nabi SAW. Ibadah hanya untuk Allah. Beberapa orang menatapnya heran. Ada yang tersinggung, sebagian masih ragu. Bocah itu tidak meninggikan suaranya, tidak menghakimi, tapi setiap kata yang keluar dari lisannya seperti menembus kebiasaan lama yang sudah mengakar. Ia berjalan ke arah kuburan, berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Kalau kita ingin keberkahan, mari kita kembali kepada Allah. Hormatilah orang solih yang telah wafat, tapi jangan jadikan kuburnya sebagai perantara ibadah. Yang hidup tetap berdoa hanya kepadanya, dan yang wafat kita doakan dengan cara yang benar." Warga terdiam. Udara pagi yang hangat seakan menyimpan ketegangan. Bocah itu baru saja menebar benih pertanyaan, yang kelak akan mengguncang keyakinan mereka yang telah lama dianggap benar. Dan di balik keheningan itu, pemuka kuburiyun yang selama ini memimpin doa bersama mulai merasa tersentuh, dan sekaligus terancam. Bocah itu mencoba menasihati dengan lembut. Ia berbicara perlahan, penuh adab, menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah,
menunjukkan batasan ziarah yang benar dan ibadah yang menyimpang. Namun, nasihatnya tidak diterima. Pemuka kuburiyun yang selama ini dihormati sebagai ahli ibadah kubur merasa tersinggung. Matanya menatap bocah itu dengan campuran kebanggaan dan kemarahan. Suaranya tenang, tapi tegas ketika berkata, "Kamu masih muda, nak. Apa yang kamu tahu tentang amalan kami yang telah berlangsung puluhan tahun? Jangan so alim, jangan meremehkan tradisi para sesepuh." Beberapa warga mengangguk. Ada yang menutup mulut, takut menentang sang pemuka. Bocah itu tetap berdiri tegak, menundukkan kepala sejenak sebagai tanda hormat, lalu menatap semua yang hadir. Pemuka kuburiyun ingin menunjukkan kekuatan tradisi, melanjutkan dengan nada menantang. "Kalau kau benar, buktikan. Jangan hanya bicara teori. Kita lihat apakah ucapmu sesuai dengan kebenaran yang Allah perintahkan." Kerumunan warga pun semakin penasaran. Suasana menjadi tegang. Beberapa orang mulai saling berbisik. Apa benar yang dikatakan bocah itu? Aku tidak yakin, gumam yang lain. Akhirnya disepakati bahwa perdebatan akan berlangsung di dekat kuburan itu sendiri, tempat yang selama ini mereka anggap suci dan penuh keberkahan. Kuburan yang seharusnya mengingatkan pada kematian, kini menjadi arena untuk menegakkan kebenaran. Bocah itu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, saat ini bukan lagi soal tradisi atau kebiasaan, tapi tentang memastikan ibadah hanya kembali kepada Allah. Dan dengan ketenangan yang luar biasa untuk usianya, ia melangkah menuju titik perdebatan. Mata warga tertuju padanya. Semua menunggu. Apakah kebenaran akan berbicara, ataukah tradisi yang telah mengakar tetap menang? Udara pagi terasa tegang di dekat kuburan. Warga berkumpul, berdesakan, mata mereka tertuju pada bocah kecil yang berdiri tegap dan pemuka kuburiyun yang selama ini memimpin doa. Bocah itu memulai dengan tenang. "Saudara-saudaraku, mari kita ingat bersama, ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengingatkan kita agar mengunjungi kuburan, mengingat kematian, dan mendoakan orang yang telah wafat. Tapi semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Ibadah kita hanya untuk Allah semata." Pemuka kuburiyun tersenyum sinis. "Anak kecil, apakah kamu menganggap semua yang kita lakukan salah? Bukankah kita berdoa, menengadahkan tangan, dan menyebut nama Allah? Kami tetap menyebut namanya." Bocah itu mengangguk, penuh hormat, namun menekankan. Benar, kita menyebut nama Allah, tapi saat kita berbisik kepada orang yang telah wafat, meminta agar mereka menyampaikan hajat kita, atau berharap berkah dari mereka, itu yang Nabi SAW larang. Ibadah dan permintaan pertolongan harus kembali kepada Allah. Kita memuliakan orang soleh dengan mendoakannya, bukan menjadikannya perantara. Warga mulai terdiam. Beberapa menunduk, sebagian tampak ragu. Suasana berubah dari kagum menjadi introspeksi. Hati mereka mulai tersentuh kebenaran yang sederhana namun kuat. Pemuka kuburiyun tidak bisa lagi mengelak. Mata beliau berkaca-kaca dan suara dalam dirinya mulai goyah. Bocah kecil itu tetap tenang, matanya memandang semua yang hadir. Marilah kita kembalikan ibadah kita kepada Allah dan muliakan orang solih dengan cara yang benar. Kuburan yang selama ini menjadi pusat keyakinan keliru, kini menjadi saksi kebenaran yang tegak di atas dalil. Suasana hening menyelimuti kuburan. Pemuka kuburiyun menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menjawab, namun kata-kata tak lagi mampu keluar. Satu persatu dalil yang disampaikan bocah kecil itu terus berputar di pikirannya, menyingkap kesalahan yang selama ini dianggap benar. Akhirnya, dengan suara berat yang dipenuhi penyesalan, ia berkata, "Aku salah. Selama ini aku menyesatkan diri sendiri dan orang lain meski niatku baik. Marilah kita kembali kepada Allah, beribadah hanya kepadanya, dan memuliakan orang soleh dengan cara yang benar." Jamaah yang mendengarnya tak kuasa menahan air mata. Satu persatu menunduk, terharu, lalu mulai menangis dan beristighfar. Suasana berubah dari tegang menjadi khusyuk, dari ragu menjadi penuh pengakuan.
Kuburan yang selama ini dianggap pusat keberkahan, kini kembali menjadi tempat ziarah untuk mendoakan dan mengingat kematian, bukan tempat menggantungkan doa atau hajat. Bocah kecil itu tersenyum tipis. Ia tidak merasa menang, tidak merasa besar, hanya bersyukur kebenaran telah ditegakkan. Ia menundukkan kepala sejenak, memanjatkan doa. Semoga Allah memberi hidayah dan istiqomah kepada kita semua. Semoga kita selalu berpegang pada tauhid yang murni dan memuliakan orang soleh dengan cara yang benar. Amin. Desa itu perlahan kembali tenang. Kuburan tetap ramai diziarahi, tapi kini dengan hati yang lurus. Anak-anak belajar dari contoh yang benar, remaja mengikuti jejak yang sesuai syariat, dan orang tua tersenyum lega, menyadari bahwa tradisi bisa dijaga tanpa keluar dari jalan Allah. Dan dari kejauhan, mata bocah itu menatap pepohonan rindang di sekitar kuburan. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari pengingat bagi semua bahwa kebenaran selalu menang, meski datang dari yang paling muda sekalipun.